Hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan sampai mencapai kepenuhan dan semakin disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kekristenan kita ini sama terus dari tahun ke tahun, artinya tidak mengalami breakthrough, tidak mengalami pertumbuhan, artinya lambat laun kita akan malah mati. Harusnya kekristenan yang sejati semakin hari semakin mengenal kebenaran, menghidupin kebenaran, praktek hidup dalam kebenaran, dan semakin hidup menyenangkan Tuhan. Buka sebentar bersama saya di Amsal 30. Amsal 30 ayat 21 dan 22. Karena 3 hal bumi gemetar. Bahkan karena 4 hal ia tidak dapat bertahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Bapak Ibu, perhatikan ini. Bumi itu sampai kaget-kaget, sampai gemetar kalau ada seorang hamba dijadikan menjadi seorang raja. Ternyata untuk dipakai Tuhan, untuk bisa memiliki kapasitas seperti yang Tuhan mau, itu yang di dalam ini yang harus dibersihkan. Yang di dalam ini harus dipersiapkan. Tidak cukup di penampilan luarnya. Kalau manusia kita tipu bisa dengan penampilan luar kita. Kita bisa tunjukkan dengan berbagai macam tipuan, dengan berbagai macam cara untuk melabui orang lain supaya dia tidak tahu apa yang di dalam. Tapi kalau yang di dalam hati ini, kita nggak bisa kelabuin Tuhan. Makanya yang di dalam ini yang perlu dibereskan setiap hari. Yang di dalam ini yang perlu dikuduskan setiap hari. Yang di dalam ini yang perlu dirubah setiap hari. Kita harus mengizinkan Tuhan merubah yang di dalam nih. Kalau seseorang tiba-tiba jadi seorang biasa diangkat menjadi seorang raja, ujungnya akan jadi trouble. Bapak Ibu nanti pelajarin kisahnya Raja Israel pertama namanya Saul. Dia orang yang biasa karena bangsa Israel jerit-jeritan pingin dipimpin oleh seorang raja, karena waktu itu dipimpin oleh seorang hakim namanya Hakim Samuel. Dia minta raja, diberi raja. Jadi orang biasa. Dalamnya belum dipersiapkan, belum matang. Ujungnya jadi raja, nggak taat pada Tuhan, memberontak, akhirnya digantikan oleh Daud. Bapak Ibu, kalau hidup kita ini mau dipakai Tuhan, hidupmu mau jadi berkat bagi banyak orang, hidupmu ingin mencapai destinasi Tuhan, apa yang Tuhan mau, percayakan dalam hidupmu tercapai. Yang di dalam dirimu itu harus dibereskan dulu. Yang di dalam hatimu harus didapatin benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, ujungnya akan merepotkan saja, akan menghancurkan lebih parah lagi. Saya tuh bersyukur punya orang tua saya. Dari kecil saya nggak boleh bergaul dengan sembarang anak-anak yang nggak berpendidikan. Waktu itu saya benar-benar dikekang. Bahkan main dengan anak sebaya saya waktu saya masih SD waktu itu, harus curi-curi waktu. Kita nggak boleh main dengan cara mainan mereka. Saya dididik keras karena suatu hari kamu akan jadi orang yang terhormat. Kamu orang yang berbudi luhur. Kamu jadi orang yang terpelajar. Kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya dipersiapkan dari kecil begitu rupa. Dan saya bersyukur dengan apa yang dilakukan orang tua saya, terutama orang tua laki-laki itu ketat sekali. Ketat sekali. Diajarkan cara hidup seperti layaknya seorang bangsawan. Saya bersyukur itu, dan keras, dan itu memang nggak enak. Saya alami waktu kecil itu nggak enak. Saya baru sadar beberapa tahun terakhir ini ternyata Tuhan persiapkan saya lewat orang tua saya. Bagaimana saya memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan untuk ketemu orang-orang yang hebat, ketemu orang-orang yang pintar, ketemu orang yang pandai, bisa ngajarin mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Bayangin Bapak Ibu kalau saya ini nggak memiliki pengetahuan, nggak memiliki hikmat dan pengertian, nggak bergaul dengan Tuhan, nggak bergantung sebelumnya kepada Tuhan. Hidup saya ngaco dan sembrono. Saya dari kampung loh, dari kampung di Malang, di desa, dan dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Apa yang mau loh orang mau dengerin firman yang saya sampaikan? Kalau saya ini plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa itu. Khotbah asal khotbah, ngajar asal khotbah. Bayangin Bapak Ibu, ternyata untuk dibutuhkan Tuhan memakai hidup kita, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Memang semua orang bisa dipakai Tuhan. Semua orang bisa dipakai Tuhan, tapi kapasitasnya itu berbeda. Kita coba lihat orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terpelajar dengan orang yang tidak terpelajar. Dua-duanya dipakai Tuhan luar biasa, iya, tapi pengaruhnya itu berbeda. Kita lihat dari Petrus. Petrus adalah nelayan, keluarga yang nggak terdidik, keluarga yang biasa saja, nggak terpelajar. Dia dipakai Tuhan, iya dipakai Tuhan. Tapi Bapak Ibu lihat, bandingkan dengan Paulus. Dia adalah seorang yang terpelajar.
dengan pendidikan yang tinggi, pengetahuan, hikmat, pengertiannya luar biasa. Dan Paulus dipercayakan sama ini dua hamba Tuhan ini dipakai Tuhan, dua-duanya luar biasa. Tapi hasilnya berbeda. Rasul Paulus dipercayakan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Si Petrus dipercaya Tuhan juga ya, tapi nggak terlalu banyak. Pengaruhnya besar. Kalau hidup kita mau dipakai Tuhan dalam skala yang lebih besar, engkau harus perbesar kapasitas dalam dirimu itu. Makanya saya kan udah ngomong berkali-kali. Jadi orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang blow on. Jadi orang Kristen yang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Engkau bisa loh, nggak punya gelar, engkau nggak sekolah tinggi. Tapi kalau engkau bergaul dengan Tuhan, mau belajar terus, mau diremukkan Tuhan, mau dibentuk Tuhan, kamu bisa memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada orang-orang yang membeli gelar tinggi loh. Apa yang kamu kerjakan jauh lebih besar, lebih berhasil daripada orang-orang yang memiliki gelar. Sekarang yang jadi masalahnya, hidup kita itu mau dipakai Tuhan apa tidak? Kita memberi hati kita kepada Tuhan apa tidak? Atau kita hidup mau serampangan sembarang aja? Yang penting saya udah percaya Yesus diselamatkan, udah mau ngapain lagi sih Pak? Saya nggak butuh apa-apa. Kalau sekedar hidup seperti itu, hidupmu tidak akan memiliki dampak apa-apa, bahkan cenderung sama seperti orang yang kenal Tuhan. Orang kenal Tuhan pun juga jalan hidup yang sama. Hidup kita harus berbeda. Harus mempersiapkan hati kita yang di dalam ini. Banyak orang pengen diurapin Tuhan, pengen dipakai Tuhan dalam pelayanan yang luar biasa, para hamba Tuhan pengen diurapi, kuasa Tuhan, hikmat, pengertiannya, pengaruhnya lebih gede. Tapi jarang sekali orang yang mau bayar harga di hadapan Tuhan. Jarang sekali orang yang mau memberi hati sepenuhnya kepada Tuhan untuk diremukkan, dihancurkan, benar-benar dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Berapa banyak orang mau menyerahkan hidupnya, tapi pada kenyataannya kan banyak orang tidak mau menyerahkan hidupnya, hanya sekedar aja, sekedar iseng, sekedar alasan. Banyak orang pelayanan sekedar pelarian, bahkan sekedar iseng-iseng melayani daripada nggak melayani Tuhan. Mungkin didorong-dorong oleh gembalamu, kamu sekedar melayani. Kalau kamu sekedar melayani, pelayanan seperti orang-orang biasa lakukan, dampaknya nggak akan powerful. Kalau hidup kita memiliki dampak besar, harus izinkan Tuhan merubah yang di dalam ini. Kamu bisa dipromosi Tuhan, tapi stabil, kamu ada di atas. Tapi orang-orang yang biasa ini, hamba, istilah Jawa itu di dalam pewayangan itu ada namanya Petruk dadi ratu. Petruk itu adalah seorang hamba, tapi dia dijadikan seorang raja. Jadi keputusannya ngawur, kacau, berantakan. Bayangin, dunia kalau ngelihat begitu, kata kita masal bisa gemetar. Ya, kita untuk dipersiapkan jadi pemimpin besar ya, kita harus mempersiapkan diri. Gak bisa kamu mentalnya mental hamba, kamu mesti mental seorang bangsawan, punya karakter seorang bangsawan untuk dipersiapkan jadi seorang raja, pemimpin. Apapun juga ini kan Bapak Ibu nggak harus jadi pemimpin dalam pemerintahan dalam segala macam, tapi Bapak Ibu kan bisa jadi memimpin hidupmu sendiri, memimpin keluargamu. Tapi kalau engkau punya karakter bangsawan, kau bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, hikmat, penuh pengertian dan pengetahuan. Orang-orang yang kamu pimpin akan diberkati, orang-orang yang ada di bawahmu akan menikmati berkat Tuhan melalui hidupmu. Nah, saya percaya Tuhan itu punya rencana besar atas setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan akan pakai dengan cara yang berbeda. Yang jadi masalahnya, seringkali destinasi Tuhan itu tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Karena kita nggak tahu bagaimana melayani Tuhan, bagaimana bergerak dengan Tuhan. Harus diizinkan Tuhan membawa kita dalam pusat kehendaknya, berjalan dalam pusat rencananya, sehingga hidup kita berjalan dalam ketetapan ilahi. Supaya apa? Semua rencana Tuhan yang direncangkan dalam hidup kita itu tergenapi. Bapak Ibu, sekarang buka di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah liat. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ini saya nggak salah, saya beberapa tahun yang lalu pernah khotbah dengan ayat ini. Tapi saya akan sampaikan dengan cara yang berbeda. Saya ulang lagi, dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama untuk dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ini banyak perabot nih dalam rumah. Ada emas, ada perak, ada kayu, dan ada dari tanah. Dan perabot yang mulia ini dipakai untuk tujuan yang mulia. Sekarang hidupmu harus didapatin seperti apa? Karakter yang di dalamnya dibangun, rohaninya seperti apa hasilnya? Seperti emas, seperti perak, seperti kayu, atau seperti tanah liat. Kalau Tuhan dapatin hati kita ini mulia,
didapati menjadi barang yang mulia, barang yang bagus, barang yang dibentuk dan dengan maksud tujuan yang mulia. Kalau didapatin jadi barang yang mulia, Tuhan akan pakai dengan tujuan maksud yang mulia. Kalau tidak, hanya biasa saja, kamu juga dipakai Tuhan, iya, tapi dengan maksud untuk barang-barang yang kurang mulia, dengan maksud yang kurang mulia juga. Saya pernah khotbah juga dari tanah liat menjadi sampai ke meja raja. Bapak Ibu, kalau diri kita ini membendiri diri ke hadapan Tuhan untuk dibentuk, diproses. Karaktermu tuh loh yang buruk tuh loh. Sikapmu yang jahat, sikap hatimu yang munafik, yang jahat itu harus diizinkan Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kepahitanmu, luka batinmu, egoismu itu harus dimatikan, benar-benar dimatikan sampai ke akar-akarnya. Kalau kita memberi diri hidup kita ini dikuduskan Tuhan, disucikan Tuhan, kita akan didapati menjadi barang yang mulia dan Tuhan akan pakai untuk pekerjaan yang mulia juga loh. Kita ini sebagai tanah liat yang diselamatkan oleh seorang penjunan, diambil dari pinggir sungai mungkin, atau di tengah hutan, di rawa-rawa, dan dibentuk, diproses, dibakar, dibentuk seperti penjunan mau, dengan tujuan untuk maksud yang mulia, dibakar, dimurnikan, bisa dipakai untuk barang yang mulia, menjadi piring, mangkok, gelas, atau perhiasan di mejanya para bangsawan. Tapi kalau kita nggak mau dibentuk, sekedar seperti apa adanya saja, ya engkau akan jadi tanah liat tetap di tengah hutan, tidak akan dipakai untuk barang yang mulia. Nih, ayat yang ke-21-nya ngomong begini nih. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, kalau kita ini menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, apapun itu loh, yang jahat itu yang tahu kita ini jahat apa tidak kan dalam isi hati kita sendiri. Niat hatimu itu jahat sama Tuhan apa tidak itu kan yang tahu kan kamu dengan Tuhan. Motivasimu jahat. Kalau pelayanan pengen dihormatin, pengen dihargain, dapat uang persembahan, disanjung-sanjung. Kalau tujuannya seperti itu, yang tahu kan kamu dengan Tuhan. Atau kamu kenal orang hanya punya maksud dan tujuan supaya dapat bisa jual sesuatu, bisa menawarkan sesuatu, atau kamu memiliki pertemanan yang tulus, kan yang tahu kan isi hatimu dengan Tuhan. Atau hatimu itu jahat, penuh kepahitan, dendam, nggak bisa ngampuni. Pernah kamu dikecewakan orang dan kamu serang orang itu di media sosial. Saya sering kali mendapati orang yang menyerang seseorang di media sosial karena pernah sakit hati, pernah dikecewakan, biasanya seperti itu. Mereka ngomong kasar, ngomong jahat di media sosial supaya orang baca dan menghasut orang lain. Itu jahat loh di mata Tuhan. Terus kamu berpikir kamu kalau melakukan seperti itu pengen dipakai Tuhan. Bukan dipakai Tuhan, dipakai setan ya. Seringkali kita tanpa sadarin apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sebenarnya untuk menghasut orang lain, mengadu domba orang lain, untuk menjerumuskan orang lain dengan postingan yang ngawur, melut pemandanganmu sendiri, kamu anggap benar. Terus kamu berharap dipakai Tuhan luar biasa, melebihi orang yang kamu omongin. Mustahil. Gigit jari sampai matamu biru tidak akan pernah dipakai Tuhan. Dipakai setan ya. Seringkali kita lakukan seperti itu. Kita harus menyingkirkan semua kejahatan yang di dalam diri kita ini. Ada orang-orang tertentu yang ingin berusaha menjadi Tuhan buat orang lain, ngatur hidupnya orang lain, ngomong sembarangan, menghakimi, merendahkan, mencaci maki, menganggap orang lain tidak berguna dan dirinya sendiri harus dihormati dan dihargain. Kamu pikir kamu itu siapa gitu loh. Karena saya kadang melihat orang Kristen yang berkelakuan seperti ini, tapi berharap dipakai Tuhan. Ada orang-orang tertentu, saya kenal hamba Tuhan tertentu, saya nggak perlu sebutin nama ya, etika ini. Saya ngelihat orang yang hamba Tuhan yang ingin dihormatin, dihargain. Karena terkadang kalau kehadiran hamba Tuhan ini dalam sebuah kebaktian, hadiratnya begitu kuat. Bukan hadiratnya Roh Kudus yang datang, tapi hadiratnya hamba Tuhan. Semua pada ketakutan, takut diomelin, takut nggak pas pelayanannya. Ini kan mengerikan. Karena apa? Pingin dihormatin, dihargain. Hati-hati. Ini semuanya kan yang tahu isi hati kita nih. Kejahatan yang di dalam diri kita ini yang tahu kan diri kita dengan Tuhan. Itu yang perlu diberesin. Seringkali rencana Tuhan itu gagal dalam kehidupan kita. Hidup kita stuck, nggak pernah bertumbuh, nggak pernah berkembang, nggak pernah kemana-mana. Karena kita batasin diri kita dengan keakuan kita. Kita menjadi Tuhan buat diri kita sendiri. Nah, kita nggak mau tinggalkan semua kejahatan kita. Kita anggap benar karena kepentingan kita, karena semuanya untuk kepentingan kita. Terus kamu berharap dipakai Tuhan luar biasa. Ini kalau jadi hamba Tuhan ini sedikit, kalau tumpangin tangan ini sedikit dorong-dorong supaya kelihatan orang itu bisa dijamah Tuhan dan rebah. Padahal rebahnya didorong.
Saya anjurkan kalau orang ketemu pendeta yang kayak begini nih, jauhin, jauh lebih baik. Ini orang pingin dihormatin, dihargain, bilang kelihatan rohani. Saya temukan orang kayak begini di lapangan banyak sekali. Dan saya ini ngajar kayak begini bukan maksud untuk menjelekkan hamba Tuhan. Saya tuh ngajarin jemaat tuh lebih peka melihat hamba Tuhan yang benar apa nggak benar. Kalau kamu tuh diajar pendeta yang nggak benar, itu rohnya transfer ke kamu nanti. Karena pelayanan mereka tuh ngajarin itu perkara rohani. Kamu kelihatannya menikmatin dengan seperti itu, tapi mereka ada transfer spirit, transfer roh. Nggak heran yang diajarkan kelakuannya, sifatnya nurun ke kamu. Makanya jadi orang Kristen itu mesti pinter, bisa membedakan. Minta Roh Kudus bisa membedakan yang hamba Tuhan ini bener apa enggak nih. Kemarin ada orang bilang, yang penting kan pengajarannya. Kamu dengerin pengajarannya, orang ngomong firman tapi kelakuannya buruk buat apa? Kita mesti dengerin pengajaran yang murni, hamba Tuhan yang murni kok. Kalau perlu kamu bergaul dengan Tuhan setiap hari, memiliki keintiman dengan Tuhan, gaul dengan firman setiap hari itu. Kamu baru tahu memang momen tertentu kamu mesti belajar dengan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang murni itu banyak. Tapi banyak hamba Tuhan yang nggak murni juga banyak. Makanya saya ajari untuk peka melihat dengan kacamata iman. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Jangan mau dibodohin hamba Tuhan yang tujuan itu nyedot keuanganmu, narik perhatiannya ke kamu, ke dia, perhatianmu ke dia. Dan tujuan ujung-ujungnya uangmu yang diambil. Persembahan, kalau nggak kasih persembahan nanti kamu dimarah-marahin. Jangan mau kalau ada pendeta kayak begitu. Ngapain? Baru kalau kasih persembahan kamu diperhatikan. Kalau nggak kasih persembahan kamu dicuekin. Terus kalau kamu nggak kasih persembahan kamu disindir-sindir. Buat apa itu? Hamba uang itu bukan hamba Tuhan itu. Jauhin orang kayak begitu. Pasti peka sedikit itu. Kita mesti tahu nih, yang hamba Tuhan juga harus bertobat. Jangan mentang-mentang dia jemaat yang kamu layani terus kamu manfaatkan. Ya, meski bertobat dalam itu. Saya pun juga berusaha memurnikan hati saya. Saya tuh menyampaikan hal seperti ini kan risiko buat saya untuk dibenci para hamba Tuhan. Tapi saya meski ngomong apa adanya. Saya meski belajar juga merubah hati saya yang di dalam ini. Karena kecenderungan kita ini kalau udah kena uang itu hati itu udah melintir, udah berubah. Sebenarnya kalau tujuannya untuk uang ya kerja bisnis itu pasti menghasilkan uang. Tapi kalau pelayanan untuk uang ya ujung-ujungnya motivasimu nanti jahat di hadapan Tuhan. Makanya kita harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat nih. Yang di dalam ini loh, yang di dalam hati kita nih loh, yang tersembunyi nih, seringkali itu menjerumuskan, menjauhkan kita dengan kasih karunia Tuhan. Kalau perbuatan kita kan kita bisa tipu, tapi kelakuan dan perbuatan kita kan kita nggak bisa tipu. Kan manifestasi nanti yang di dalam itu manifestasi keluar. Saya berdoa, kita harus ngerti sampai ke kedalaman hati kita ini di hadapan Tuhan. Bisa kita didapatin orang yang benar-benar suci dan kudus seperti yang Tuhan mau. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Kalau hidupmu ingin dipakai Tuhan, untuk maksud yang mulia, diurapin Tuhan, pengaruhnya gede. Orang diubahkan melalui hidupmu, orang diberkati melalui hidupmu. Kamu menyucikan diri dari kejahatan. Kalau tidak, kamu nggak bakalan dipakai Tuhan, dipakai setan iya. Bayangin, orang pengen urapan. Saya tuh pengen dulu awal-awal jadi hamba Tuhan tuh pengen diurapin seperti Benehin tuh. Pelayanan kemana-mana kesembuhan terjadi, KKR, urapan, tiup-tiup orang rebaya. Saya pernah ngalami kayak gitu, pelayan-pelayan kayak begitu pernah alami dulu sebelum COVID. Ya, tapi tambah hari tambah kesini, saya lebih pingin hati saya itu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata kalau kita didapatin berkenan di hadapan itu jauh lebih powerful. Pingin pelayanan dipakai Tuhan kayak begitu ya, pingin. Kalau mau pelayanan penginjilan keluaran sana, ya memang harus diurapin Tuhan, baru pengaruhnya gede. Saya pingin dipakai Tuhan. Tapi banyak orang pingin dipakai Tuhan, seperti Benin, seperti Catherine Kuhlman, seperti Red Bongke, seperti murid seperti Billy Graham. Tapi motivasinya jahat di dalamnya. Supaya apa? Dikenal orang, jadi terkenal, jadi hebat, dan lain sebagainya. Kalau tujuannya seperti itu ya, itu sebenarnya didapatin jahat di mata Tuhan. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus mematikan semua keinginan daging yang di dalam ini, yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, kita harus mengizinkan Tuhan mencabut semua kejahatan dalam diri kita, yang di dalam ini, yang tahu kan kamu dengan Tuhan. Dan makanya saya anjurkan setiap hari, setiap orang itu berdoa minimal 1 hari itu 2 jam. Bergaul dengan Tuhan. Biar Tuhan tuh koreksi hatimu yang sampai kedalaman itu, dicabut sampai ke akar-akarnya, biar dapat disucikan benar-benar
supaya kita semuanya dipakai untuk menjadi perabot yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Kalau Tuhan dapatin kita ini menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, Tuhan akan lihat kita menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Tuhan kuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Hidupmu akan dipromosi Tuhan, hidupmu akan diangkat Tuhan. Makanya jangan mempromosikan diri. Bapak Ibu tuh kenal saya kan baru beberapa bulan terakhir ini. Di tahun 2001 Bapak Ibu baru kenal saya. Selama 20 tahun yang lalu saya pelayanan, orang nggak kenal saya, siapa saya. Ya, orang-orang tertentu di sekitaran saya tahu. Kalau orang itu melayani hanya itu supaya terkenal, sia-sia belaka. Kamu tidak akan mendapat apa-apa dalam hidupmu. Pelayanan dibutuhkan kesetiaan. Tapi ada hamba-hamba Tuhan karbitan dia. Khotbah nggak bisa, dikasih gelar, ngajarnya ngawur, hidupnya kacau, karakternya kacau. Tiba-tiba kesandung kasus moral. Itu yang hancur. Jadi hamba Tuhan itu bukan sekedar dikasih gelar. Jadi hamba Tuhan itu perlu proses permukaan yang di dalam nih loh. Banyak orang dikasih gelar, tapi kelakuan dan sifatnya, karakternya, buahnya tidak mencerminkan hamba Tuhan. Kamu itu disebut hamba Tuhan. Kalau ada orang-orang yang kamu layani, benar-benar diubah dan dipakai Tuhan, ada dampaknya itu loh. Disebut hamba Tuhan, melayani Tuhan. Karaktermu, kelakuanmu mencerminkan benar-benar seorang hamba yang melayani Tuhannya. Banyak orang sekarang dikarbit jadi hamba Tuhan dengan tujuan dan maksud tertentu. Terus kamu pikir hidupmu dipakai Tuhan luar biasa. Mustahil, malah jadi batu sandungan ya. Itu jadi seorang hamba Tuhan itu perlu proses permukaan yang di dalam, yang dibentuk tadi loh. Ketika dipromosi, tenang, nyantai, karena udah dibentuk dari awal. Tapi orang-orang yang jadi hamba terus tiba-tiba diangkat jadi raja, bumi ini akan gemetar. Gemetar. Kenapa? Pasti bikin trouble. Pasti nggak tahan lama. Tiba-tiba ketahuan jatuh dalam dosa A, B, C, D, F, G. Karena apa? Hatinya belum terbentuk. Wong hamba kok jadiin raja. Tanpa pendidikan seorang raja, tanpa pembimbingan karakter seorang bangsawan, dididik dulu, dipersiapkan, baru bisa menjadi raja. Tapi kalau ujuk-ujuk dikasih jabatan tinggi, makanya saya nggak habis pikir dengan gereja-gereja zaman sekarang ini. Mentang-mentang dia orang kaya, kasih persembahan gede, tiba-tiba dikasih jabatan di gereja. Tujuannya itu diikat kakinya, nggak bisa kemana-mana. Terus dikasih jabatan, dikasih suruh sekolah atau training atau pemurid atau apalah namanya, terus tiba-tiba dikasih gelar, terus ngajarnya ngaco, banyak orang tersandung, kelakuannya buruk, banyak orang sakit hati. Buat apa? Ini baca di kitab Timotius itu syarat-syarat diaken itu. Harus belajar itu, didapatin seorang yang benar-benar jadi contoh dan panutan, bukan sekedar ngangkat orang kaya jadi jabatan. Lupa, ngangkat orang kaya untuk pelayanan itu boleh nggak Pak? Ya boleh saja, nggak ada masalah. Yesus diikutin pengusaha-pengusaha kaya melayani mereka dengan hartanya. Yang jadi masalahnya ketika hamba Tuhan tersebut diangkat, hamba Tuhannya yang ngangkat ini punya maksud dan tujuan tertentu, itu yang jahat di mata Tuhan. Seringkali orang yang diangkatnya belum matang, ngaco, ngawur. Makanya dibutuhkan proses peremukan yang di dalam ini untuk jadi seorang hamba Tuhan yang bisa dipakai untuk pekerjaan yang mulia dengan maksud yang mulia, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Amin. Nggak gampang kan ternyata. Ya, kamu dengerin pengkhotbah kalau pinter ngomong saja, motivator lebih jago, lebih hebat ngomongnya itu, motivator itu. Kalau kamu dengerin pengkhotbah, pinter ngomong, pinter khotbah tanpa ngidupin firman, ya percuma, sia-sia. Panggil motivator, jauh lebih jago dia ngomongnya, enak lagi, nggak bosenin, nggak nyinggung lagi, nggak nyinggung perasaan. Kamu dengerin saya kesinggung terus. Ayat yang kedua, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Yang muda harus dijauhi nafsunya, dikendalikan dengan baik, dikontrol, ditaklukkan kepada Kristus. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka. Berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Seringkali orang datang kepada Tuhan hatinya nggak murni. Selalu ada embel-embel. Berapa banyak kita datang kepada Tuhan kejepit masalah berdoa karena pingin apa?
masalahnya diselesaikan, anaknya dipulihkan, suaminya balik lagi, suaminya bertobat. Dan berapa banyak sih kita datang kepada Tuhan dengan maksud dan embel-embel tertentu. Tapi berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan setiap hari pingin bergaul, kepada menyembah dengan Tuhan, pingin dengerin isi hati Tuhan. Tuhan mau apa? Apa yang harus aku lakukan sepanjang hari ini? Aku mesti ngelakuin apa supaya engkau disenangkan? Destinasimu yang kau taruh dalam hidupku, aku mesti genapi. Pimpin setiap langkahku, aku ingin berjalan dengan kehendak-Mu. Berapa banyak orang yang ingin berdoa seperti itu? Tapi berapa lebih banyak orang berdoa kepada Tuhan, pingin ini, pingin A, pingin B, pingin dipulihkan, pingin diberkati, pingin disembuhkan dan lain sebagainya. Hatinya, lupa berdoa seperti itu boleh nggak? Boleh. Tapi hatimu itu tidak memiliki kemurnian kasih dengan Tuhan. Harusnya kita ketika datang kepada Tuhan, hati kita itu murni, Tuhan, aku pengen menyenangkan-Mu. Aku Roh Kudus, aku pengen bergaul dengan Engkau. Bahwa aku masuk ke kedalaman dimensimu yang dalam. Sampai aku itu dimatikan dagingku dan aku mengikuti rencana-Mu. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Mengikuti ketetapan-Mu. Dan dapatin hatiku itu kudus, suci, tak bercacat celah seperti yang Kau mau. Berapa banyak orang yang berdoa seperti itu? Bukankah kalau kita datang kepada Tuhan, berkati aku, perusahaanku, istriku, suamiku yang kabur dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain. Dia udah selingkuh bertahun-tahun, Tuhan, aku sakit hati. Tuhan, berkati mobilku, rumahku, nenek moyangku, Tuhan. Berapa banyak orang berdoa lebih banyak seperti itu, lebih banyak memohon. Lu doa, kamu berdoa memohon itu nggak salah. Tapi kamu masih dalam pelataran loh. Kamu nggak akan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan kalau caramu berdoa seperti itu. Harusnya, saya berdoa orang yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan nih. Kamu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini, kamu tidak akan pernah ngerti sampai kamu praktek. Kamu tidak akan memiliki kuasa dan otoritas sampai kamu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Jadi saya berdoa, semua orang yang rajin dengerin apa yang saya ajarkan ini, kamu mesti memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kamu kalau datang kepada Tuhan mesti beresin hatimu dulu. Dan saya pastikan hidupmu setiap hari berdoa bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Di ujung hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau hari ini kau mulai, kau menebus waktu-waktu yang hilang, waktu yang sia-sia kamu lakukan di hari kemarin, di hari yang tadi, atau sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Mulai hari ini kejar Tuhan. Lakukan double porsi. Matikan semua keinginan dagingmu. Bawa terus masuk dalam dimensi Tuhan. Hidupmu akan jadi dampak besar buat banyak orang. Amin. 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Saya sering kali orang banyak mau berdebat lah di komentar dan sebagainya. Saya nggak mau tanggepin. Ngapain nanggepin hal yang sia-sia? Banyak orang pingin berdebat dengan firman Tuhan, pingin berlomba-lomba, pingin terlihat penafsirannya paling benar. Tapi hidupnya konyol, ya percuma. Kita akan ngerti firman sampai kita ini praktek. Ketika kita praktek, baru kita ngerti maksud dan tujuan Tuhan. Simple kan? Gak usah gegeran dengan hal yang sia-sia. Firman itu bukan untuk diperdebatkan, firman untuk dihidupin, dipraktekin setiap hari. Saya ngelihat ya, orang-orang yang sering komplain, orang-orang sering menyangkal, merasa benernya sendiri lewat komentar, kan kita bisa lihat tuh. Orang yang komentarnya merasa bener, merasa tahu firman. Coba cek yang suka komentar yang nyeleneh-nyeleneh itu. Kamu tuh lebih banyak menghidupin firman atau kamu hanya sekedar pingin nunjukin bahwa kamu lebih pintar dari orang lain? Gak usah gegeran, gak usah ribut. Berapa banyak orang yang hal sepele dianggap besar karena apa? Pingin dapat perhatian, pingin dianggap dia hebat. Yang kita cari itu gak seperti itu. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Kita ngerti firman, kita lakuin, udah kelar kok. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, hal yang suka diperdebatkan. Bapak Ibu, kalau semua orang yang dengerin YouTube saya nih, kalau engkau komentar dan tujuanmu berdebat di YouTube, ya saya nggak bakalan tanggapi. Paling saya kasih love dan jempol. Sudah selesai. Jangan pernah ribut dengan hal yang sepele, hal yang remeh. Akan menghilangkan damai sejahtera dalam hidupmu. Apa Tuhan berkenan? Tuhan nggak berkenan. Tuhan itu berkenan dengan orang-orang yang rendah hati, orang yang mau belajar terus dengan kebenaran. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, hal yang konyol, yang nggak layak diributin dan tidak layak. Ini kan hal yang sepele.
Ini kan hal-hal ini biasanya tuh hubungannya dengan tersinggungan, sakit hati, nggak terima, nggak dihargain, merasa direndahkan dan lain sebagainya ini. Akhirnya apa? Ribut dan gegeran. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ini benar kan? Akhirnya menimbulkan pertengkaran. Karena dia begini, nggak dihargain, dia merasa benar sendiri, dia salah, terus nggak merasa hargain. Akhirnya apa? Ribut dan gegeran. Yang diuntungkan kan setan. Terus kamu pingin dipakai Tuhan kayak begitu, pingin diurapin Tuhan, pingin kamu tumbang tangan orang sakit sembuh, kamu pingin ngusir setan, pingin kamu memberi makan ribuan orang. Mustahil kalau kamu kerjanya ribut dan gegeran. Diketawain setan ya. 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Dengerin nih yang suka bertengkar nih, hamba Tuhan yang suka bertengkar di media sosial, bertobat kamu. Nih, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, merasa benar, maki-maki orang dan lain sebagainya, menyalah-nyalahkan orang, bertobat kamu. Ini loh ayat ini loh yang ngomong, bukan saya. Saya hanya bacain aja. Oh, geger itu loh, kamu merasa pingin benar, merasa pingin hebat, merasa pingin masuk surga sendiri dan orang lain gak masuk surga. Semakin orang itu kenal kebenaran, harusnya semakin rendah hati. Kalau yang diisi kepalamu, kamu jangan semakin tinggi hati. Tapi kalau hatimu yang diubah, kamu akan menjadi orang yang rendah hati dan bertobat. Gak suka gegeran, gak suka berantem. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Kalau cakap mengajar meski pintar artinya, gak boleh goblok. Jadi hamba Tuhan gak boleh bodoh. Belajar terus, terutama belajar dengan Roh Kudus, belajar dengan guru-guru rohani yang memiliki hikmat dan pengertian, pengetahuan, kemampuan, belajar, baca buku, terutama berdoa, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. 25, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ini saya seringkali semprot ini, orang kalau dituntun melawan itu seringkali saya semprot. Ini saya perlu bertobat dalam hal ini. Karena seringkali yang dituntun itu suka melawan, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, sehingga ya begitulah. Ini proses pikul salib ini yang harus saya alami. Ini saya belum bisa sampai sini. Seringkali kalau ada orang lawan, saya langsung stop. Sering omelin malahan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Makanya harus sabar. Doain Bapak Ibu supaya saya memiliki kesabaran yang double porsi. Karena saya bukan konselor yang baik. Seringkali orang yang konselor saya nggak mau dengerin karena pusing dengerin ceritanya terlalu panjang lebar. Doain saya bisa memimpin orang-orang yang hidupnya kacau dengan sabar, dengan tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah. Tetapi mereka semakin hari semakin bertobat, kenal Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan akan pakai kita semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang mengikat mereka pada kehendaknya. Ternyata ada orang-orang tertentu yang diikat dan dijerat iblis begitu rupa. Makanya jangan buru-buru ngomelin orang. Terus kalau kamu ngomelin orang, nanti kamu sakit hati ujungnya. Karena ada orang-orang tertentu tuh yang memang dirasukin setan, sehingga itu jahat sekali, mulutnya jahat, sikapnya jahat sekali. Makanya kita harus dengan lemah lembut, pakai hikmat, pengertian, dan kuasa dan otoritas. Makanya kita harus memiliki otoritas dan kuasa untuk sampai ke sana. Kalau enggak, kamu ngomong malah ditertawakan oleh setan. Makanya setiap orang percaya itu harus memiliki otoritas dan kuasa, memiliki pergaulan dengan Tuhan, urapan dengan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang terjerat dan diikat iblis untuk menjadi kepanjangan tangannya untuk melakukan kehendaknya, kita bisa lepaskan mereka, kita bisa bebaskan. Ya, untuk sampai ke sana kita mesti matikan daging kita. Kalau mulutmu ingin dipakai Tuhan, ya, kurangin ngomong yang jelek tentang orang lain, maki-maki orang lain, ngeritik orang lain yang penting. Kamu tuh ngeritik lo tujuannya apa? Biasanya pelampiasan dari sakit hati kan. Kalau jempolmu ingin dipakai Tuhan, tumbang tangan orang sakit sembuh, ya jangan komentar nulis postingan yang nggak bener. Belajar komentar yang baik, belajar ngomong yang benar. Seringkali karena atas dasar kebencian, orang itu seringkali komentarnya buruk, komentarnya jahat, menyakitkan, dan menghasut orang lain untuk mempercayai apa yang dikatakan. Sebenarnya itu penyesatan. Jadi, tanpa sadar kamu udah dipakai setan kalau sampai seperti itu. Perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, kita semuanya terus dimurnikan dan disucikan dan didapatin berkenan menjadi kepanjangan tangan Tuhan.
Kita semua akan dipercayakan menjadi orang-orang yang bisa memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun dalam kekekalan. Amin. Kita semua akan dipercayakan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Hidup menjadi dampak bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kau bisa menyucikan diri, menguduskan dirimu, dan didapatin menjadi bejana yang mulia untuk pekerjaan yang mulia, dengan maksud yang mulia. Amin. Terus bereskan yang di dalam hatimu. Semakin kamu bereskan, semakin kamu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. God bless you. God bless you. God bless you. Banana